mundur kita putar ke bagian ekornya. Kan tadi kepalanya nyungsep gini, ekornya di atas. Kita atur posisi, kagetin ekornya. Biawak. Ayo. Dikasih info mas Kok bisa ya bawang dipadukan sama cabe nanti hasilnya jadi enak gitu. Berarti mungkin kita ngikut ya. Kita orang zaman dulu nenek moyang kita ada lihat tanaman bawang itu diambil, lihat cabe diambil, terus akhirnya ngikut sama kita kan, turun. Seandainya mungkin rumput-rumput itu diambil, dipadukan dengan rumput lain jadi bumbu. Mungkin itu juga keturunan sampai sekarang. Jadi rumput. Jadi ini kita anggap rumput gitu bawang ini. Jadi asal muasal kenapa rempah-rempah ini jadi bumbu yang disatukan. Dulu nggak begini cara makannya. Awalnya ya kayak makanan biasa satu-satu kan. Bawang putih makan sendiri, cabai makan sendiri, bawang merah makan sendiri, gitu. Nah, singkat cerita orang zaman dulu ada gangguan dari binatang buas sekitar. Biasanya kan mereka makan binatang-binatang liar juga, tapi juga maksudnya hasil buruan. Tapi suatu ketika ada binatang yang memang susah dikendalikan. Nah, akhirnya manusia yang harus mengalah, pergi gitu. Manusia bisa ngalah ya. Itu dulu tapi kan. Bukan mengalah, daripada mati. Makanya pergi. Nah, sebelum pergi itu, begitu ada suara gemuruh hewan mau menyerang pemukiman itu, orang-orang zaman dulu kan makannya satu-satu, bawang satu, lombok satu, masih sekali beda-beda gitu, nggak langsung diulek jadi satu. Berarti nyatunya setelah di perut. Nah, cerita karena cukup cepat kan, akhirnya satu-satu dia. Nah, terus karena cepat-cepat, udah gemuruh ini, belum ngurus anak itu, istri, maksudnya pasangan-pasangan itu, ini makan belum selesai, dia ambil satu-satu itu. Jadi misalkan bawang ada 5, ada orang 5 ngumpul nih, satu, bawang merah, bawang putih satu, lombok satu, terus dimasukin di mulut, kunyah. Mereka kaget, kok langsung lupa dengan keburu hewan yang mau datang menyerang. Terus dia keluarin sama seorang itu, terus dijilat. Kok enak? Nah, keluar satu-satu. Sama yang lain juga gitu, keluarin lagi. Kok enak? Gitu. Kasih keburu hewannya datang langsung aja dimakan, langsung lari. Nah, di pemukiman berikutnya baru mereka penasaran. Oh, kalau dijadikan satu enak. Itu asal masalahnya. Historinya kayak gitu. Sama kayak pernah nggak pertama kali bagaimana orang-orang zaman dulu nangkap ular-ular besar berbulu? Belum pernah nih. Nggak pakai tombak, nggak pakai pisau, nggak pakai panah, cuman pakai kayu sama tali, ranting-ranting pohon. Oh, kayu besar. Nggak besar juga, ya sesuai kebutuhan, sesuai ular. Oh, sesuai. Kalau ularnya segini, kayunya segini lah. Kalau ular segini, ya kayunya segini. Jadi begitu ular piton atau ular kobra yang besar, kalau kobra jarang yang besar. Piton kan kekuatannya dimelilit. Nah, orang zaman dulu kan awalnya sih bingung mereka menangkap, karena kalau dipegang ekornya
gulung kan, melilit gitu, mati biasanya. Pegang kepalanya malah ditelan, karena kan besar, bisa telan mentah-mentah, utuh itu. Nah singkat cerita, mereka duduk bareng untuk memikirkan itu. Nah setelah ketemu caranya, ternyata begitu ularnya begini, ular itu kan kalau jalan kayak gini, beda kalau ulat. Ulat kan gini-gini kan, banyak yang gini-gini, gitu. Kalau ular kan menyamping, ini kan. Nah begitu begini, nah satu orang bagi juga, satu orang di depan, 2 orang di tengah, 1 orang di ekor. Gitu. Pertama apa, sembunyi, terus ularnya itu lewat, dia sembunyi di sama-sama, ularnya itu lewat depan mereka. Nah orang yang apa bagian ekor tadi diam aja, karena di sana ada orang yang pegang bagian kepala kan. Ya diam aja, tahan apa, lewat set, besar tuh. Set. Nah, orang yang di depan tadi langsung ini. Nah, kena ininya, apa cungurnya itu, apa namanya itu? Moncong ular. Pakai tangan. Pakai tangan. Nah, ular besar kan biasanya juga apa? Kalau ular kita lihat yang jinak toh, kecuali menyerang ya. Jinak itu kan lidahnya keluar. Nah, langsung begitu ini congornya tek gitu. Oh, kena tangan. Langsung karena ini congornya besar, moncongnya besar, lidahnya keluar. Nah, kan di sela-sela gini kan. Oh iya, lidah ular kan bercabang-cabang. Bercabang. Nah, tadi karena habis makan apa? Bumbu tadi loh, enak. Nah, jadi dia masih menjilat-jilat itu. Menjilat-jilat Karena ada bawang ya. Nah, bekasnya itu. Nah, baru orang yang di tengah tadi, yang posisinya di tengah, dia ambil kayu, taruh di atas kepalanya ular, kan gini kan, dari stop gini. Oh dia, ularnya kan masih menjilat-jilat. Masih jilat-jilat, jadi posisinya agak lurus dikit. Jadi kalau ularnya masih belok-belok, sama yang orang yang jaga di ekor tarik, biar lurus, posisi lurus gitu. Terus dia tumpangkan gini apanya, kayunya dari ujung kepala sampai ujung ekor. Tapi ambil ranting. Ya itu mulai dari moncongnya itu, yang penting lidahnya masih bisa keluar, masih bisa jilat-jilat kan enak tau. Kalau lidahnya diikat kan nanti dia marah. Lidahnya keluar, nah mulai moncong depan diikat sama kayu tadi. Ya misalkan ini kayunya di atas diikat. Mulai dari moncong, terus mulai dari kepala diikat dengan kayu di atasnya terus leher sampai apa ke ekor, sampai terakhir ke ekor. Udah. Habis itu yang orang yang paling depan tadi ganti tangan sebelahnya, kan ini udah habis rasanya kan, rasa bawangnya udah habis. Ganti tangan sebelahnya, dijilat-jilat. Nah udah langsung yang tengah 2 orang siap, belakang ekor udah siap, ayo pikul. Oh, karena udah keikat kayu Ya, udah nggak bisa gini, gini, nggak bisa apa melilit, udah lurus dia. Oh, malah enteng. Iya. Kan kalau nggak diikat dengan kayu udah melilit orang udah mati kan orangnya. Berarti nggak harus panik kan? Nggak harus panik. Harus cari kayu apa segala macam. Nggak harus panik. Iya, nggak usah dipukul. Kasihan. Kasihan mati itu. Jadi ada ceritanya dengan tadi bumbu tadi. Jadi enggak kan gini kan, set masih jilat-jilat gini kan, masih melilit apa jilat lidahnya di Bumbu-bumbu tadi ya. Nah, siap gitu kan. Ya, orang itu lihat bagian kepala langsung set. Ayo 1 2 truk langsung pulang begini. Enteng. Gampang. Gitu awal mulanya. Ternyata nangkap ular nggak sesulit yang kita bayangkan kan. Padahal selama ini kalau saya ketemu ular yang kecil aja, saya ambil langsung kayu yang besar untuk pukul loh. Iya lah ya. Sebenarnya saya buat gitu kan. Kan jahat sekali. Pakai apa bawangnya? Oke. Misalnya ada ular langsung gini aja. Ini langsung hop. Oh, langsung kena, harus kejar Iya. sama ini kepalanya. Langsung nanti lidahnya dia keluarin. Bawang merah bisa. Ya itu apa bumbu-bumbu tadi loh, yang kan habis dikunyah tadi sebelum pindah ke Oh iya. tamu sebelah, habis kunyah kan jadi satu, jadi enak rasanya kan kayak bumbu ini kan. Terus nah itu kan masih ada rasa. Kayaknya nanti kalau misal ketemu ular buat gitu aja kan. Gampang. Kalau kobra lain lagi ceritanya. Iya, kobra kan berbisa kan? Terus kan dia lebar gini kan. Kalau king cobra kan panjang. Kalau cobra aja yang hitam agak pendek, kalau king cobra panjang. Queen cobra? Hah? Queen cobra? King cobra ya kayak king cobra lah. Istri king. Istri king lah ya. Nah begini. Nah dia kan
kalau marah dia nyerang, melebar gini terus nyerang. Gitu. Nah itu agak hati-hati, harus 3 orang aja kan dia nggak punya kekuatan untuk melilit kalau ular kobra itu. Kalau piton melilit, kalau kobra ada. Jadi begitu, depan ngejek, di depan itu harus memancing si ular kobra itu marah, atau kunyit kobra itu marah, ngejek ya, bisa joget-joget atau apalah, tepuk tangan atau apa itu, atau melotot atau apa, nanti dia marah, sek. Begitu marah, orang yang di tengah tadi, posisi tengah, langsung melangkahi kobra itu, melangkahi gitu, jadi dia di bawah kaki kita gitu, langkah. Nah pas dia gini, kita tarik telinga yang apa, bukan telinga apa, yang melebar itu loh, Iya. set. Lehernya tuh. Pegang begini. Nah ekornya juga yang pegang ekor kuat. Nah terus yang di depan tetap ngejek supaya nyembur ular kobranya. Fokusnya ke depan ya. Begitu Fokus nyembur sama ngejek ya. udah habis, udah lemas kan dia. Nah dia kan mulai sadar, mulai apa, nengok kanan kiri karena udah ditarik begini, dia nggak bisa apa-apa. Ya tinggal gini aja. Nah tunggu sampai agak lama dikit, nanti lemas di apa, dijadikan satu gini kan, begini kan, yang satu langsung set, mulai dari sini langsung set, pas di moncongnya itu pegang set. Oh biar enggak menggigit. Terus sambil ranting aja, cuma pakai ranting aja diikat Udah. udah. Terus di kepalanya ya tetap gini, mau pikul. Kalau ini kan dipikul kan agak gini kan nggak apa-apa kalau ular kobra. Kalau ular Kan enggak besar juga ya. kalau ular piton ya nanti lah. Tapi ngapain ditangkap juga ular kobra? Loh enak itu. Banyak yang pelihara juga. YouTuber itu banyak yang cari uang dari kobra. Makan ular. Dan memang nggak boleh, jangan disakiti lah kalau memang dia nggak jahat aja. Harus pelan-pelan lah cara nangkapnya. Iya. Gampang. Gampang. Kalau nangkap biawak gimana nangkap biawak? Sulit kayaknya nangkap dia. Kan dia langsung masuk ke air kan biasanya. Iya, tapi kalau yang agak ke semak-semak agak enak gitu. Biawak kan kukunya panjang, lidahnya juga panjang, terus ada liur-liurnya juga, kayak buaya kan. Tahu cara nangkapnya? Dulu Biasanya orang nangkap dipukul, kami di Katapel. ada yang pukul pakai kayu. Nggak usah takut-takut. Jadi begitu dia merangkak habis dari air atau apa, semak-semak. Ini kan biasanya, tengok sana, tengok sini. Kita siapin karung. Karung digulung setengah. Karung besar. Ya, nggak usah besar. Sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau biawak segini, ya karungnya yang Bikin buaya di sana. ada kok biawak. Waktu biawak Panjangnya panjang meski ada. panjangnya. Kalau besarnya ya segini lah. Ada. Gini kan. Dia Kenapa nggak dimakan aja? Oh iya nanggung gini lah ya. iya gitu aja. Biasanya segitu biawak yang mikirin diri sendiri. Iya. Kok panjang biaya nih kawan-kawan? Nah, itu udah gini. Biawak itu tengah-tengah gini karena kukunya panjang gini. Dia bunyi. Nah, begitu dia mau cari mangsa di semak-semak, gampang. Kita jangan buru-buru, jangan kaget. Karungnya digulung tadi, taruh di depannya. Depan kan ini nyungsep semak misalkan gini kan. Misalnya gini. Nah, karungnya itu dibuka dikit, taruh di depan moncongnya itu. Oh iya. Terus lubang semai ya. Lubang semak. Taruh. Udah, kalau dia masih fokus buru ya kita nggak usah cepet-cepet. Kalau dia masih cari mangsa, santai aja kita dulu. Nah nanti kalau udah Biarin mulai, dulu dia cari mangsa gitu ya. udah mulai gerak-gerak dikit, nah itu berarti udah mulai pergi ya. Mundur kita, putar ke bagian ekornya. Kan tadi kepalanya nyungsep gini, ekornya di atas. Kita atur posisi kagetin ekornya. Buayanya biawak. Biawak. Ayo, nanti dia kaget, masuk di karungnya tadi, terus tinggal karungnya di ini, ya. Oh, udah pulang. Enteng. Gampang ternyata ya. Kami malah ini pakai Katapel. Di ini kan Tapi pasti kena atau enggak? tidak selalu. Nah ini ya. Daripada gini
Kayaknya lagi Mati lah nanti kalau kena, ya kan? lebih gampang kayak gini tadi. Pakai apa itu tarik tadi. Biar. Berarti manusia yang buat ribet selama ini ya. Manusia yang nggak tahu, yang nggak tahu caranya. yang gitu-gitu. Makanya jadi ribet kan. Padahal sesimpel itu. Gampang ternyata. Gampang lah. Hanya pakai apa? Pakai sambal. Yo sambal. Nangkap monyet juga bisa pakai cabai kak. Hmm? Saya pernah dengar itu nangkap monyet bisa pakai cabai. Nah, Cabai gini kan. Tapi pilih dulu cabainya yang apa, yang merah. Itu biasanya cabai setan itu. Hanya pakai cabai itu bisa. Biasanya di sana ada monyet kak, tempat itu. Ada. Ditangkap itu. Tembak. paling tembak. Ternyata pakai cabai bisa. Gimana? Sama kayak diulek, tapi nggak dicampur bawang. Cabai aja. Nah, Terus? cabainya bisa buat 10 tapi yang merah-merah gitu. Ulek sampai halus, tapi harus sampai halus. Terus setelah itu masukkan ke apa? Ke cangkir, ke gelas gini bisa dimasukkan. Masukkan. Kalau misalnya udah lihat monyet itu kan biasanya monyet kan manjat. Setelah kita ulek, kita masukkan ke gelas, aduk dulu. Aduk. Biar apa? Biar merata. Terus setelah itu nah udah kita diamkan dulu sebentar cabenya. Terus? Setelah itu kan misalnya ada monyet kan misalnya manjat. Nah monyet itu kalau kita kasih pisang atau buah-buahan lah, kalau di daerah sana itu banyak sekali monyet. Kadang orang kasih buah gitu, tapi kalau mau ditangkap lari gitu. Nah pas kasih buah, nah dia turun kan. Setelah itu cabai yang tadi yang udah di dalam gelas itu kan udah kita bawa nih. Nah, langsung setelah pas monyetnya ngasih apa makan buah itu kita ambil, jangan terlalu banyak. Kita ambil, kita kasih di jari kita gini, terus Joleskan. dikasih ke mata monyet itu, tapi pelan-pelan gitu. Kasihan lah kalau di mata dia udah mati lah. Makanya jangan terlalu banyak, pakai jari pelan-pelan juga. Ngolesnya jangan langsung gini. Iya. Kasihan. Jadi Sedikit aja sek gitu ya. iya, jadi cabenya tuh ambil sedikit, oleskan pelan-pelan gitu. Dan nantinya berkedip-kedip gini. Nah pas berkedip-kedip biarkan dulu gitu, jangan langsung diambil. Nah baru dia udah mulai gini-gini, nah baru kita ambil. Langsung cuci matanya, kasih langsung di tempatnya. Kalau di tempat saya agak beda, memang pakai cabai, tapi nggak di matanya. Oh itu gimana? Jadi cabai nggak usah banyak, cukup 1. Terus pisang 1. Ya, pisang 1, jangan langsung dikasih semua. Ya, 1 itu aja. Caranya, monyet kan suka makan terus garuk-garuk. Makan garuk-garuk. Terus di sini ada kantongnya gitu. Jadi meskipun perut kenyang dia tetap masukin makanannya banyak-banyak biasanya, taruh di sini. Nanti kalau pas dia lapar tinggal dia keluarin dikit terus dia punya kantelannya. Nah, kalau 2 pisang, monyet itu nggak bisa ngupas kulitnya itu lebih dari 3 sobekan. 1, entar tak kasih contoh. Coba pegang. 2 kan. Monyet itu ngupasnya cuma 3 sobekan. Tapi jarang yang bisa. Ini berapa? 3 sobekan kan? Nah, kalau manusia kadang ada yang 4 sobekan, ada kayak gini. Monyet tetap nggak bisa, tetap 3 sobekan itu, nggak bisa dia. Kalau udah 4 sobekan begini, tuh 2, 3, 4, dia nggak jadi makan. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Oh misalnya ini
kamu bisa nggak kalau 3 sobekan? Oke ya. 1, 2, bisa? Eh? Bisa? 3. Oh, atau jangan kamu saudaranya. Tadi maunya berapa? Kalau monyetnya hanya bisa 3 sobekan. Coba. Nah, tadi kan ada 2 pisang. Hmm. Satu dikasih, dia makan, habis. Oh ini udah bisa dimakan toh? Oh iya, udah bisa. Ya bisa. Terus makan. Nah, habis itu kan biasanya digaru-garu. Oke. Kita ambil satu lagi, taruh gini, jangan sampai dia pegang langsung. Gini aja. Nanti dia tangannya mulai lepas dari kepala, terus kita pegang tangannya. Tangan monyetnya. Nah, monyetnya pegang kan gini. Dia mulai mau ngambil pisang, kita pegang tangan kayak salaman gitu loh. Ya. Misalkan coba salaman. Nah, gitu. Terus ambil cabenya tadi. Di potong sedikit. Oh, nggak usah diudak. Nggak usah, terus colek di ujung jarinya ini. Set. Terus dirimu gini-gini. Kita orangnya gini-gini supaya dia ikutan. Kan pedas. Tunggu sekitar ya 10 detik. Nanti sakit perut ya, mules. Oh, udah gini. Oh, ketelan ya? Iya, kan pedas toh. Gini. Kasih satu lagi pisang yang tadi yang masuk tuh. Kasih, dia kupas, dia makan. Itu kan nggak langsung sembuh, tetap pules gitu. Nah, udah gini, udah kan? Udah, kita gampang pindah posisi di belakangnya monyet. Ayo, tinggal kita peluk gini, dia udah gini-gini dia, udah Emang gini. mules ya? Udah kan mules tadi gini-gini kan. Jadi kita peluk dari belakang udah gini-gini udah nggak usah apa-apa, udah kita bawa pulang. Gitu nangkapnya. Oh iya, jadi saya ingat dulu juga ada di suatu daerah itu daerah yang masih pedalaman gitu kan. Terus ada, pernah dengar nggak, binatang dia kayak musang, tapi kalau udah besar dia bisa meniru suara manusia. Misalnya manggil nama gitu, misalnya kenapa gitu. Itu suara itu dia dengar dari orang yang, makanya kan orang tua dulu kalau malam itu jangan manggil nama gitu kan, karena bisa ditiru gitu. Nah, nangkapnya hanya pakai sarung. Pakai sarung, kapan sarung? Nangkap itu hanya pakai sarung. Jadi orang yang yang biasanya lewat di jalan itu, orang kalau jalan malam gitu biasanya dipanggil. Woi, sini katanya. Karena udah biasa dengan nama itu kan. Nah, kadang orang dibawa-bawa sampai ke hutan gitu. Karena hewan itu juga udah bisa diri kayak manusia katanya, karena udah dimasuki apa gitu, makhluk halus katanya. Nah, dia nangkap hanya pakai sarung. Orang udah tembak pakai gini, Tapel. ya tapel nggak bisa tembak pakai apa juga, nggak bisa ditombak juga, nggak bisa, nggak mampan. Terus dijerat juga, dia tahu melepas jeratnya. Nah, terus ada satu orang yang pakai sarung dia. Malam-malam biasanya kan binatang ini panggil orang yang lewat gitu, jadi orang kalau malam itu udah takut lewat. Nah, itu bapak-bapak itu tadi dia bawa sarung, bawa rokok, terus binatang itu panggil, woi. Nah, dia nyaut, kenapa katanya, bagi rokokmu katanya gitu, minta rokok itu binatang gitu kan. Tapi tujuan bapak-bapak itu juga mau menangkap dia, jadi bawa sarung gitu. Yaudah, sini katanya. Jadi binatangnya datang kan, jalan kayak jalan manusia, tak dikasih rokok, nyalain, cek, rokoknya dinyalain bapak-bapak itu kan. Nah, terus binatangnya, hewannya merokok kan. Nah udah. Nah, terus binatangnya ajak bapak-bapak itu, ayo ke sana katanya, ke hutan katanya. Biasanya orang diikuti kayak jadi linglung gitu sampai ke hutan, terus hutan bilang gitu. Nah, terus setelah itu bapak-bapak itu ajaklah binatang itu. Binatang itu kan ajak bapak-bapak itu, mau nggak ikut saya katanya. Mau, kata binatang itu kan. Kata bapak-bapak itu. Tapi ada syaratnya kata bapak itu. Apa? Kamu saya gendong ya katanya. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi gendongnya jangan gendong kayak gini. Biasanya kalau gendong orang kan, misalnya dari belakang kan begini. Bapak-bapak itu bilang, tapi gendongnya jangan kayak gini ya. Terus gimana? Ya kamu harus
terbalik gitu, jadi gendongnya Iya. gini, kaki tangannya ke belakang gitu, sama kaki gitu. Oh iya nggak apa-apa katanya, mereka kan udah merokok dulu kan sambil ngobrol gitu. Mungkin udah 1 batang habis ya. Terus Setelah itu benar, iya saya mau ikut kamu tapi saya yang gendong kamu kata bapak. Udah, udah digantung gini. Bapak itu kan bawa sarung, jadi sarungnya di udah katanya kan, udah. Nah, sini tanganmu katanya, kasih tangannya ke depan, ambil bawa itu kan enggak, binatangnya kan besar loh, lebih besar dari manusia. jadi gini lah ya. Gini Iya. ya. Iya, terus diambil tangannya ke depan gini, terus diikat, diikat, terus setelah itu kakimu juga di depan ya, iya katanya. Nah, dia diikat, terus diambil sarungnya, pakai sarung biar gak jatuh. Nah, iya pakai sarung. Nah, terus buat sarungnya itu terus diikat kayak gendong anak-anak kecil itu. Nah, setelah itu kan, oke kita siap berangkat katanya bapak itu kan. Udah siap. Nah, bapak itu nggak ikuti perintah yang tadi, dia malah bawa ke kampung. Nyampe di kampung, terus bapak itu teriak, "Woi, udah dapat binatangnya," katanya. Terus orang kampung langsung ambil pisau, dipotong di belakang ini. Terus Tapi ya bagus juga cara nangkapnya. bagus. Orang udah, karena dia udah kayak masukkan makhluk halus gitu.